Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi masih bermunculan karena pikiran negatif psikosomatik. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi masih bermunculan karena pikiran negatif psikosomatik. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik adalah penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis atau secara mental. Nah, maka dari itu memang solusinya juga cukup multifaktor ya, untuk kita bisa keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Kadang kita sudah merasa secara fisik ya sudah membaik ya, contohnya makan sudah enak, perut juga sudah nyaman, tetapi kenapa masih tetap muncul sensasi-sensasi yang sering bermunculan. Nah, ini artinya secara fisik sudah membaik tapi secara psikis masih terganggu. Nah, oleh karena itu pada topik kali ini adalah sensasi masih bermunculan. Ini karena psikis ya, karena pikiran yang negatif. Ini karena kita selain menderita asam lambung, GERD, anxiety juga psikosomatik. Nah, pada topik kali ini adalah tekanannya masalah kajian psikosomatiknya. Sensasi masih bermunculan ini yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Ini memang unik ya, unik dan beraneka ragam ya. Yang istilahnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita penuh dengan rasa ya, dengan rasa secara bergantian maupun bersamaan itu kita kadang merasakan seperti itu ya. Seperti yang dulu kita rasakan ya, mulai dari rambut ini mudah rontok ya, kepala yang seringnya pusing-pusing seperti migrain, keliengan ya, sempoyongan. Ini seperti konsumsi harian ya, yang matanya buram, telinga berdenging, hidung selalu mampet seperti flu tapi enggak flu ya, mulut yang rasanya asam, kadang pahit, kadang asam kepahit-pahitan, sampai leher juga tegang ya, kaku, pundak juga pegel-pegel, kemudian tenggorokan kadang juga sering mengganjal seperti batuk ya, kadang terasa kering, dada yang juga seringnya terasa panas, berdebar-debar, nyeri ya, bahkan pernah merasakan seperti ditusuk ya, ditusuk dari depan dada sampai tembus ke belakang. Nah, ini yang membuat anxiety kita itu mulai kacau ya. Kemudian turun ke bawah ya, yang perut seringnya begah, mengganjal, kemudian kembung, sembelit, perih ya, senut-senut dan lain sebagainya ya, sampai dengan kaki juga
gemeteran, kebas ya, kaki tangan dingin ya. Pokoknya beraneka ragam. Nah itu. Nah, kenapa itu sering bermunculan? Itu di saat kita kadang sudah merasa agak sembuh tapi masih bermunculan. Nah, ini karena memang pengaruh pikiran negatif kita sendiri ya. Pikiran negatif kita sendiri. Nah, pikiran negatif apa yang dipikirkan ini akan direspon oleh tubuh ya. Maka sering disebut sebagai psychosomatic disease. Nah, ini saya pernah membaca buku juga ya. Ini tentang terapi berpikir positif judulnya ya. Ini buku ini ditulis oleh maestro motivator dunia Ibrahim El-Fiqi ya dari Mesir. Nah, ini dalam buku itu disebutkan bahwa 90% lebih ya sakit tubuh ini adalah disebabkan karena pikiran yang negatif. Nah, setelah saya analisa dan saya terapkan dengan penderitaan asam lambung ketensius psikosomatik, nah ini nyatanya itu hampir betul seperti itu. Jadi seperti kadang sensasi selalu ada, nah ini karena memang kita terkena psikosomatiknya, yaitu apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Nah, ini akan direspon ya, akan direspon oleh tubuh kita. Maka ketika pikiran kita negatif, maka tubuh kita responnya akan negatif. Kalau kita berpikir tentang sakit, maka tubuh kita merealisasikannya ya akan menjadi sakit beneran itu. Tetapi sebaliknya, ketika pikiran kita mindsetnya sudah positif, maka respon tubuh juga akan positif. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi adalah solusinya. Untuk penderita asam lambung ketensius psikosomatis ini rata-rata ketika sensasi ini banyak bermunculan, pasti pikiran kita ini akan mengarah-ngarahnya ke yang negatif. Contohnya yang sering diawali dengan kata jangan-jangan ya, wah jangan-jangan ini kambuh, jangan-jangan ini menjadi semakin parah, jangan-jangan ini begini begitu dan seterusnya ya. Nah itu. Nah maka dari itu sebelum kita bisa melepaskan pikiran negatif yang seperti itu, maka sensasi ini masih akan tetap bermunculan karena kita terkena psikosomatik. Apa yang dipikirkan akan direspon oleh tubuh kita. Nah, maka dari itu yang terpenting sekarang adalah solusinya, teman-teman ya. Solusinya adalah merubah mindset pikiran ya, merubah mindset pikiran yang tadinya negatif menjadi positif dengan cara ya. Nah, ini yang lebih penting lagi adalah langkah-langkahnya ini caranya bagaimana? Karena apa? Kadang kita juga sering mendengarkan motivator ya, yang penting berpikir positif ya, jangan berpikir negatif. Nah, waktu itu saya masih bingung juga. Nah, berpikir negatif seperti apa, berpikir positif seperti apa. Nah, akhirnya kita masih dalam kebingungan ya. Nah, maka dari itu saya ingin menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya ya, yang lebih detail sehingga mudah-mudahan teman-teman ini akan mudah untuk memahaminya. Karena dengan mudah memahaminya, insya Allah teman-teman akan mudah mencari solusinya dan akhirnya menjadi cepat sembuh teman-teman. Pengalaman saya begitu ya. Nah sekarang solusinya adalah merubah mindset pikiran menjadi positif ya. Dengan cara yang pertama ini teman-teman ya. Caranya sebenarnya simpel-simpel saja ya. Cuma ini sifatnya praktek ya. Maka dari itu ketika kita sudah mengerti tapi tidak kita terapkan ya, tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan ya agak lama juga ya. Tapi ketika kita rajin untuk mengamalkan, untuk mempraktekkan ini insya Allah akan menjadi cepat sembuh. Nah solusinya yang pertama ya, supaya pikiran kita menjadi positif ya, karena dengan pikiran positif itu sensasi menjadi berhenti atau tidak bermunculan ya, maka stop pikiran negatif ya, itu dulu ya, yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua,
setelah kita stop pikiran negatif, nah kemudian yang kedua langkahnya adalah selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur di dalam kita menghadapi sensasi, di dalam menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, ini pokoknya kita selalu bersyukur. Bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dalam kita mensikapi segala permasalahan, segala sensasi, itu awali dengan kata alhamdulillah. Itu nanti ketemunya pikiran kita akan menjadi positif. Contohnya misalkan ya, ketika kita masih punya rasa keliengan ya, ya sebut saja ya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, walaupun saya keliengan, saya masih bisa berjalan. Walaupun saya keliengan, saya masih bisa beraktivitas. Seperti itu. Jadi nanti akan ketemunya positif. Itu seperti itu. Termasuk sensasi-sensasi yang lain ya. Jadi kita mensikapinya awali dengan saya bersyukur ya. Saya bersyukur ya Allah, walaupun kondisinya misalkan untuk berjalan masih sempoyongan, tetapi saya tidak apa-apa. Saya tetap bisa bertahan, misalkan seperti itu. Jadi ketika kita awali dengan alhamdulillah atau saya bersyukur, itu nanti ketemunya akan positif. Nah, itu coba tolong dipraktekkan teman-teman ya, praktekkan. Jadi ini kelihatannya sepele dan mudah ya. Awalnya memang tidak terasa ya, tetapi ketika kita selalu seperti itu, nah nanti jiwa kita, pikiran kita, psikosomatik kita, ini akan melahirkan hal-hal yang positif itu. Oke, itu solusi yang pertama. Jadi selalu bersyukur ya. Maksud saya yang kedua tadi ya. Yang pertama adalah stop berpikir negatif. Kemudian yang kedua selalu bersyukur. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang ketiga ya solusinya jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh apalagi mengumpat. Ya, biasanya ketika kita banyak sensasi ini pertama mengeluh bahkan sampai mengumpat ya dengan emosi kita, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi jangan mengeluh apalagi mengumpat, tapi apa yang kita rasakan adalah sebagai ujian ya, ujian terbaik yang penuh dengan hikmah nantinya. Nah itu, ini kelanjutan dari syukur ya. Setelah kita bersyukur maka kita harus berbesar hati ya, berbesar hati, jangan mengeluh, tapi kita menilai bahwa ini adalah penderitaan ini sebagai ujian yang nanti hikmahnya adalah sangat luar biasa. Dan itu akan dirasakan setelah teman-teman sembuh teman-teman ya. Itu ternyata ini adalah skenario dari Yang Maha Kuasa supaya kita menjadi lebih dewasa ya, menjadi lebih dewasa, akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu seperti itu. Maka kita kejar hikmahnya dengan cara kita sembuh gitu. Oke teman-teman ya, itu solusi yang ketiga tadi ya. Jadi jangan mengeluh apalagi mengumpat gitu. Nah, kemudian solusi yang keempat ya, ini yang terakhir, ini selalu afirmasi kata-kata positif ya. Jadi untuk membuat mindset pikiran kita positif ya, supaya sensasi itu tidak selalu bermunculan, maka kita mulai dari mengatakan afirmasi kata-kata positif. Afirmasi kata-kata positif, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ketika kita sedang mungkin termenung, sedang santai ya, supaya pikiran tidak melayang ke hal-hal yang negatif di dalam mensikapi penderitaan kita, sering mengatakan contohnya saya bersyukur ya, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja,
asam lambung tidak berbahaya, sensasi hanya numpang lewat. Alhamdulillah saya selalu sehat. Nah, misalkan seperti itu ya, itu sering ucapkan, sering tanamkan. Nah, nanti lahirnya mindset pikiran kita itu akan menjadi mindset orang sehat gitu loh. Jadi jangan selalu mengeluh, merasa-rasa, apalagi mengumpat. Nah, inilah yang akan menjadikan sensasi itu selalu saja bermunculan. Mengapa selalu bermunculan? Karena kita terkena psikosomatik, apa yang diangan-angan, apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan ini akan direspon oleh tubuh kita, ya direalisasikan. Maka ketika pikiran kita berkhayalnya tentang sakit, nah maka tubuh akan meresponnya menjadi sakit. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman sehingga teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua sehat walafiat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.